Pernahkah kamu masuk ke sebuah rumah dan merasa seperti rumah itu sedang menatapmu kembali? Ada tempat yang tidak menolak kehadiran manusia. Ia hanya memilih siapa yang boleh pergi dan siapa yang harus tinggal. Malam itu, aku tidak mencari apa-apa. Aku hanya bertamu, hanya ingin bermalam. Tapi sejak kakiku melewati ambang pintu rumah itu, aku sadar satu hal, ada sesuatu yang salah. Bukan karena bau, bukan karena suara, melainkan karena keheningan yang terasa terlalu sadar akan keberadaanku. Mereka menyebutnya rumah Teteh, rumah tua, sepi, dan selalu terkunci dari dalam. Orang-orang bilang, jika kamu mendengar rumah itu memanggil namamu, jangan menoleh. Karena sekali kamu menjawab, rumah itu tidak akan pernah melepaskanmu. Dan inilah ceritaku. Tentang malam pertama, aku mengetuk pintu yang seharusnya tidak pernah kubuka. Sejak kecil, aku selalu mendengar satu larangan yang sama dari ibu. Kalau main ke rumah Teteh, jangan pernah masuk ke kamar paling ujung. Ibu tidak pernah menjelaskan alasannya. Setiap kali aku bertanya, wajahnya langsung berubah tegang, lalu ia hanya menjawab singkat, pokoknya jangan. Rumah Teteh berada di ujung kampung, berdiri sendiri di antara kebun bambu dan tanah kosong yang jarang dilewati orang. Bangunannya tua, temboknya kusam, dan atapnya selalu berderit setiap kali angin malam datang. Anehnya, rumah itu selalu terlihat gelap meski lampu-lampunya menyala. Teteh tinggal sendirian sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu. Tidak ada anak. Tidak ada saudara lain yang tinggal bersamanya. Tapi entah kenapa, rumah itu selalu terasa ramai. Malam itu, aku terpaksa menginap di rumah Teteh karena hujan besar membuat jalan ke rumahku terputus. Teteh menyambutku dengan senyum tipis, senyum yang terasa dipaksakan. "Kamu tidur di kamar depan saja," katanya cepat. "Jangan keliling rumah kalau sudah maghrib." Nada suaranya datar, tapi matanya tidak pernah benar-benar menatapku. Saat maghrib tiba, suasana rumah berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, dan bau lembab seperti tanah basah bercampur bunga Kamboja mulai tercium, padahal tidak ada satupun pohon Kamboja di sekitar rumah itu. Aku sedang duduk di kamar depan ketika terdengar suara langkah kaki dari arah dalam rumah. Langkahnya pelan, diseret, padahal aku tahu betul Teteh sedang berada di dapur. Aku memberanikan diri mengintip ke lorong. Lampu di lorong itu redup, berkedip pelan. Di ujung lorong, tepat di depan kamar terlarang, terlihat bayangan berdiri diam. Bayangan itu tinggi, rambutnya panjang, diam, tidak bergerak. "Teteh," panggilku pelan. Bayangan itu tidak menjawab, tapi pintu kamar ujung itu berderit terbuka sendiri. Saat itulah aku sadar satu hal yang membuat tengkukku dingin. Sejak tadi, rumah ini tidak pernah benar-benar sepi. Dan aku baru saja melanggar larangan yang seharusnya tidak pernah kulanggar. Pintu kamar ujung itu tidak terbuka lebar. Hanya sedikit celah, cukup untuk memperlihatkan kegelapan pekat di dalamnya. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Namun entah kenapa, aku bisa merasakan sesuatu sedang menatap dari dalam sana. Aku mundur pelan, jantungku berdetak terlalu keras. Saat aku hendak menutup pintu kamar depan, tiba-tiba Teteh muncul dari arah dapur. "Kamu lihat apa?" tanyanya cepat. Nada suaranya bukan khawatir, tapi takut. Aku dengar langkah kaki, jawabku terbata. Wajah Teteh langsung pucat, tangannya gemetar ketika ia menutup pintu lorong itu, lalu menguncinya dengan kunci besar berkarat yang tergantung di pinggangnya. "Di rumah ini," katanya pelan, "ada hal-hal yang tidak boleh dipanggil." Malam semakin larut, hujan di luar tak kunjung reda. Aku berbaring di kasur, memejamkan mata, mencoba tidur. Namun tepat saat jam dinding berdentang 12 kali, suara itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bukan dari pintu depan, bukan dari jendela, melainkan dari dinding kamar, tepat di sisi yang berbatasan dengan kamar ujung. Suara ketukan itu pelan,
teratur, seolah seseorang mencoba memberitahu bahwa ia ada di sana. Aku menahan napas. Ketukan berhenti. Lalu terdengar suara bisikan lirih, suara perempuan tua, serak, seolah datang dari balik tembok. Panas. Aku bangkit dan membuka pintu perlahan. Lorong gelap, lampu kembali berkedip. Dari arah kamar ujung, terdengar suara napas berat, diseret, seperti orang yang kesakitan. "Teteh," panggilku lagi. Tidak ada jawaban. Aku melangkah satu langkah, lalu dua, hingga berdiri tepat di depan pintu kamar ujung yang terkunci. Bau anyir menyengat hidungku. Bau darah tua bercampur tanah basah. Tiba-tiba, dor, sesuatu menghantam pintu dari dalam. Aku terjatuh ke belakang. Pintu bergetar keras, seolah ada yang ingin keluar dengan paksa. Dari dalam terdengar suara tertawa pelan. Bukan tawa manusia. Di belakangku, suara Teteh bergetar. "Kamu seharusnya tidak bangun." Aku menoleh. Wajah Teteh sudah berubah. Matanya merah, dan di tangannya tergenggam kain hitam penuh rajah. Kalau dia sadar, dia akan minta pengganti. Dan saat itulah aku mengerti. Yang disembunyikan Teteh di rumah ini bukan kenangan, melainkan sesuatu yang masih hidup. Kain hitam di tangan Teteh bergetar halus, seolah hidup. Rajah-rajah merah di permukaannya tampak basah, seperti baru saja ditulis dengan sesuatu yang bukan tinta. Aku mundur selangkah, punggungku menempel ke dinding dingin. "Pengganti." Suaraku nyaris tak keluar. Teteh menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca, tapi bukan karena menyesal, melainkan karena takut yang sudah lama dipendam. "Dia tidak mati," katanya pelan. "Dia dititipkan." Aku menatap pintu kamar ujung yang masih bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya sedang menggesekkan tubuhnya ke kayu tua. Bau anyir makin kuat. Teteh duduk di lantai, bersandar pada dinding. Suaranya mulai bergetar saat bercerita. Bertahun-tahun lalu, saat rumah ini hampir roboh dan hidupnya hancur, Teteh mendatangi seseorang di luar kampung. Orang itu tidak memberi uang, tidak memberi keselamatan. Ia memberi penjaga. Katanya, selama dia diberi tempat dan darah, rumah ini akan berdiri dan aku tidak akan sendirian. Darah. Kata itu membuat tenggorokanku kering. Awalnya hanya hewan, lanjutnya ayam, kambing. Tapi makhluk itu belajar. Ia ingin lebih. Tiba-tiba pintu kamar ujung berhenti bergetar. Sunyi yang aneh menyelimuti lorong. Terlalu sunyi. Lalu terdengar suara. Napas tepat di balik pintu. Bukan satu, dua. Salah satunya terdengar seperti napasku sendiri. Aku terhuyung mundur. "Teteh, itu apa?" Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dia bisa meniru. Lampu lorong padam. Kegelapan menelan kami. Dalam gelap, terdengar bunyi kunci berputar sendiri di pintu kamar ujung. Klik. Pintu itu terbuka perlahan. Dari dalam, keluar tangan hitam kurus, kuku-kukunya panjang dan bengkok. Lalu wajah itu muncul, bukan wajah asing. Wajahnya mirip denganku, tapi dengan mata kosong dan senyum yang terlalu lebar. Akhirnya, suara itu berbisik. "Keluarga pulang." Aku menjerit. Teteh bangkit dan membentangkan kain hitam itu ke arah makhluk tersebut. Rajah-rajahnya menyala merah. "Belum waktunya," teriak Teteh. Makhluk itu mundur, tapi tertawa. Tawanya menggema di seluruh rumah. "Kamu sudah janji," katanya lembut. "Satu jiwa untuk setiap yang kau cintai." Pintu kamar ujung menutup sendiri dengan dentuman keras. Lampu kembali menyala. Aku terjatuh terduduk, gemetar. Teteh menatapku lama, lalu berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Dan saat itulah aku sadar. Rumah ini tidak mencari tamu. Rumah ini mencari penerus. Aku tidak ingat kapan terakhir kali bisa bernapas dengan normal. Dadaku terasa sesak, seolah udara di rumah itu semakin menipis. Bau anyir belum hilang, justru makin pekat,
seperti sesuatu yang baru saja terbangun dan sedang lapar. Kita harus pergi sekarang, kataku dengan suara bergetar. Teteh menggeleng pelan. Sudah terlambat. Ia berdiri, melangkah ke arah ruang tengah. Aku mengikutinya dengan langkah ragu. Di ruang itu, ada lemari kayu besar yang selalu tertutup. Selama ini aku mengira isinya hanya perabot lama. Teteh membuka lemari itu. Di dalamnya, foto-foto lama. Puluhan foto tergantung di dinding bagian dalam lemari. Wajah-wajah asing, sebagian tersenyum kaku, sebagian tampak takut. Ada pria, wanita, tua, muda. Namun yang membuat kakiku lemas, di sudut setiap foto, selalu ada bayangan hitam samar berdiri di belakang mereka. Mereka semua pernah menginap di sini, kata Teteh lirih. Tidak ada yang pulang. Aku menelan ludah. Mereka dikorbankan. Tetamu, jawabnya. Pengganti. Lampu rumah kembali berkedip. Dari dapur terdengar suara piring jatuh, padahal tak ada siapa-siapa. Dari kamar ujung, terdengar suara tawa pelan, suara yang kini sudah kukenal. Makhluk itu, ia tidak terburu-buru. Ia menikmati ketakutan. Teteh menatap salah satu foto, wajahnya bergetar. Aku selalu menolak yang terakhir. Aku bilang, aku sudah cukup memberi. Aku merasa darahku membeku. Yang terakhir, Teteh menoleh padaku. Air mata jatuh perlahan. Kamu. Tiba-tiba pintu depan terbanting sendiri. Angin dingin menerobos masuk. Dari lantai, bayangan hitam merambat cepat ke arah kami, memanjat dinding seperti asap hidup. Lampu padam total. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah mendekat. Sangat dekat, napasnya tepat di belakang leherku. Giliranku, bisik suara itu. Aku berbalik. Di hadapanku berdiri versi lain dari diriku sendiri, dengan senyum bengkok dan mata kosong. Aku akan tinggal di sini, katanya. Kamu yang pergi, menggantikan. Jeritan Teteh pecah di kegelapan. Dan rumah itu, menutup semua jalan keluar. Aku terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Lantai dingin menempel di pipiku. Rumah itu sunyi, terlalu sunyi, seperti kuburan yang baru ditutup tanahnya. Lampu-lampu menyala kembali, tapi cahayanya redup dan pucat, seolah enggan menerangi apapun dengan sempurna. Teteh, panggilku pelan. Tidak ada jawaban. Aku bangkit dan berlari ke pintu depan. Gagang pintu kuputar keras, terkunci. Jendela-jendela juga tertutup rapat, kayunya mengeras seperti menyatu dengan tembok. Rumah ini benar-benar menutup diri. Di ruang tengah, lemari foto itu kini terbuka sendiri. Foto-foto bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Salah satu foto tampak baru, wajahku sendiri, pucat, mataku kosong. Aku mundur tersentak. Belum, bisikku. Aku belum mati. Dari lorong, terdengar suara langkah kaki. Bukan satu, banyak. Diseret, dipatahkan, diseret lagi. Bayangan-bayangan bergerak di dinding, saling tumpang tindih seperti ingatan yang dipaksa bangun. Aku bersembunyi di balik meja. Dari balik lorong, makhluk itu muncul. Wujudnya berubah-ubah, kadang menyerupai Teteh, kadang menyerupai diriku, kadang hanya bayangan hitam dengan mata berkilat. Rumah ini lapar, katanya lembut. Dan kamu wangi. Aku menutup telinga, tapi suaranya tetap ada di kepalaku. Ia melangkah mendekat, setiap langkah membuat lantai berderit seperti mengerang. Tiba-tiba, dari dapur terdengar suara pecahan kaca. Aku menoleh, Teteh muncul dengan wajah lebam, napasnya terengah. Di tangannya, kain hitam berajah itu kini robek dan bernoda darah. Dengar aku, katanya cepat. Rumah ini hanya patuh pada satu hal, janji. Ia menyeretku ke dapur. Di lantai, ada lingkaran kapur yang hampir pudar. Di tengahnya, noda darah lama membentuk pola aneh. Jika kamu masuk ke lingkaran ini, katanya, ia tak bisa menyentuhmu. Tapi apa? Tanyaku gemetar.
Tapi aku harus menutup pintunya dari dalam. Aku menggeleng keras. Tidak, kita cari cara lain. Teteh tersenyum sedih. Cara lain sudah lama habis. Bayangan hitam itu kini memenuhi ambang dapur. Udara jadi dingin menusuk tulang. Aku masuk ke lingkaran kapur, air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Maafkan aku, bisik Teteh, lalu melangkah mundur. Makhluk itu tertawa, panjang dan puas. Saat Teteh menginjak ambang pintu dapur, pintu kamar ujung terbuka sendiri. Tarikan kuat menyeret Teteh ke dalam lorong. Jeritannya terpotong tiba-tiba, sunyi. Lampu berkedip, lalu padam. Aku sendirian, dan rumah itu akhirnya memilihku. Aku tidak tahu berapa lama aku terkurung di dalam lingkaran kapur itu. Waktu terasa rusak di rumah ini. Jam dinding berhenti berdetak, namun suara lain justru semakin jelas, bisikan, napas, langkah kaki yang tidak pernah benar-benar menjauh. Lingkaran kapur mulai memudar. Aku menatap noda darah di lantai dapur. Masih hangat, masih basah. Rumah ini belum selesai makan. Teteh, panggilku lirih, meski aku tahu jawabannya. Dari lorong, terdengar suara pintu kamar ujung terbuka perlahan. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya suara sesuatu yang diseret, lalu berhenti. Kemudian, suara itu berbicara lagi, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Sekarang kamu sendiri, bisiknya lembut, seperti aku dulu. Aku menutup telinga, namun suara itu justru semakin jelas. Dinding rumah berdenyut pelan, seperti jantung raksasa. Setiap detaknya membuat kepalaku sakit. Aku keluar dari lingkaran kapur. Kakiku gemetar, tapi aku tahu, bertahan di situ hanya akan menunda akhir. Lorong terasa lebih panjang dari sebelumnya. Pintu-pintu di kiri kanan terbuka sendiri, memperlihatkan kamar-kamar kosong yang sebenarnya tidak pernah ada. Di salah satu kamar, aku melihat Teteh. Ia duduk membelakangiku, rambutnya tergerai menutupi wajah. Bahunya naik turun, seolah sedang menangis. Teteh, suaraku pecah. Ia menoleh perlahan. Wajahnya bukan lagi wajah Teteh. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya hitam pekat tanpa putih. Bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan miliknya. Kamu mendengar kami sekarang, katanya. Artinya rumah ini menerimamu. Aku mundur, tapi pintu di belakangku menutup sendiri. Dari dinding, muncul bayangan-bayangan wajah para tamu yang tidak pernah pulang. Mereka berbisik bersamaan, memenuhi ruangan. Tinggal, jaga, gantikan. Aku menjerit dan berlari. Rumah ini berubah. Lorong melengkung, lantai menurun, seolah membawa aku semakin dalam. Nafasku habis, kakiku terasa berat seperti ditarik ke bawah. Sampai akhirnya aku tiba di depan lemari foto itu. Semua foto kini menghadap ke arahku. Dan di tengah-tengahnya, ada satu bingkai kosong. Namaku terukir samar di bawahnya. Dari belakangku, suara itu berbisik terakhir malam itu. Sebentar lagi, rumah ini akan punya suara baru. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, bisikan itu mulai terdengar seperti suaraku sendiri. Aku tidak tidur malam itu. Atau mungkin aku tidur, namun rumah ini tidak mengizinkanku bangun sepenuhnya. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut, menatap pintu depan yang tak pernah bisa kubuka sejak Teteh berubah. Kunci sudah kupatahkan, engselnya kucoba dobrak, tapi pintu itu tetap diam, seolah bukan lagi bagian dari rumah, melainkan dinding. Dan dinding selalu mendengarkan. Namaku dipanggil lagi. Bukan satu suara, banyak. Namun semuanya mengucapkannya dengan nada yang sama, lembut, akrab, seolah aku sudah lama tinggal di sini. Aku berdiri, tanpa sadar. Langkah kakiku bergerak sendiri menuju dapur. Lampu menyala padam, dan di meja makan, kursi yang dulu kosong kini terisi. Teteh duduk di sana.
Atau setidaknya, sesuatu yang masih mengenakan wajahnya. Ia tersenyum, tapi senyumnya terlalu lebar. Matanya tidak berkedip. "Kamu sudah dengar semuanya, kan?" katanya. "Rumah ini suka caramu mendengarkan." Aku menelan ludah. Apa yang rumah ini mau? Teteh menunduk, lalu menepuk meja pelan sekali. Dari dinding dapur, muncul bayangan tangan. Banyak tangan. Mereka merayap keluar, namun berhenti tepat di tepi cahaya lampu. "Rumah ini tua," jawab Teteh. "Dan rumah tua selalu lapar akan suara." Ia berdiri. Saat itulah aku sadar, kakinya tidak menyentuh lantai. Tubuhnya sedikit melayang, seperti bayangan yang lupa menempel. "Dulu aku hanya menjaga," lanjutnya. "Mendengarkan, menenangkan. Tapi rumah ingin lebih." Aku mundur, dadaku sesak. "Dan sekarang?" Teteh melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat dinding bergetar. Foto-foto di lemari berderak, bingkai kosong itu memantulkan bayanganku, namun bayangan itu tersenyum lebih dulu sebelum aku melakukannya. "Sekarang rumah memilihmu." Tiba-tiba aku melihatnya, kenangan yang bukan milikku. Malam-malam sunyi, tamu-tamu datang dengan doa dan harapan, lalu tidak pernah pergi. Tangisan yang diserap tembok, janji-janji yang dikubur di bawah lantai. Semua itu mengalir ke kepalaku. Aku menjerit, tapi jeritanku teredam. Rumah ini menelan suaraku seperti dulu menelan milik mereka. Teteh menyentuh bahuku. Sentuhannya dingin, namun terasa akrab. "Jangan takut," katanya pelan. "Sebentar lagi kamu tak perlu menolak." Aku terjatuh ke lantai. Nafasku berat. Di telingaku, bisikan itu kini jelas, bukan lagi asing. Aku mengenali intonasinya, cara tertawanya, cara menghela napasnya. Itu aku. Dan di saat itulah aku sadar, rumah ini tidak sedang menakutiku. Ia sedang mengajariku cara tinggal. Aku tidak ingat kapan pagi terakhir datang. Jam di dinding berhenti di waktu yang sama, maghrib yang tak pernah selesai. Cahaya jingga menempel di jendela, membusuk, seolah matahari pun ragu untuk tenggelam atau terbit. Namaku dipanggil lagi. Kali ini aku tidak menoleh. Bukan karena aku berani, tapi karena aku tahu, jika aku menjawab, rumah ini akan menganggapnya sebagai persetujuan. Langkah kaki terdengar dari lorong kamar. Bukan satu pasang, bukan dua, banyak. Namun semuanya berjalan dengan ritme yang sama, seperti gema yang dilatih. Aku berdiri di depan cermin. Pantulan di hadapanku terlambat setengah detik. Wajahku tampak lebih pucat, mataku cekung, dan di belakangku ada ruang lain yang seharusnya tidak ada. Lorong panjang, berdinding kayu tua, dipenuhi paku karatan dan bekas tulisan yang tergores paksa. Aku mengusap wajah. Pantulan tidak menirukan gerakanku. Ia tersenyum sendiri. "Diam itu bagus," kata pantulan itu. "Rumah suka penghuni yang pendiam." Aku memejamkan mata. Ketika kubuka kembali, cermin itu retak-retaknya membentuk garis seperti urat nadi. Suara Teteh terdengar dari segala arah. "Dulu aku melawan," katanya. Menjawab, berteriak, berdoa. Langkah mendekat, lantai berderit pelan, namun teratur. Tapi rumah lebih suka yang pasrah. Pintu kamarku terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri Teteh, kini wajahnya semakin samar, seolah digambar ulang berkali-kali. Tangannya memegang sesuatu, buku catatan tua, sampulnya lembab dan bernoda. "Itu catatan para penghuni," ujarnya sambil menyerahkannya. Aku membukanya. Halaman demi halaman berisi nama. Nama-nama dicoret, lalu ditulis ulang, lebih kecil, lebih rapat. Di halaman terakhir, ada satu baris kosong. Dan pena itu sudah ada di tanganku. Tanganku gemetar. Apa yang terjadi jika aku menulis? Teteh menatapku lama. Tidak ada yang terjadi. Ia tersenyum tipis. Karena semuanya sudah terjadi. Bisikan memenuhi ruangan.
Dinding mendekat sedikit demi sedikit. Nafasku terasa berat, seolah udara sedang dipinjam kembali oleh rumah ini. Aku menatap baris kosong itu. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk ke rumah ini, aku lupa bagaimana cara mengejar namaku sendiri. Tidak ada angin, namun lilin di sudut ruangan padam satu persatu. Aku masih memegang pena itu. Beratnya terasa tidak wajar, seolah di dalamnya tersimpan nama-nama yang belum lahir. Buku catatan di pangkuanku bergetar pelan, seperti bernapas. Teteh berdiri di dekat pintu. Pintu yang dulu selalu tertutup rapat, sekarang pintu itu terbuka sedikit. Gelap di baliknya bukan gelap biasa. Ia bergerak, bergulung, seperti kumpulan bayangan yang sedang menunggu giliran masuk. Jangan lihat terlalu lama, kata Teteh pelan. Rumah bisa salah paham. Aku menelan ludah. Apa yang ada di sana? Teteh tidak langsung menjawab. Ia duduk di lantai, bersandar ke dinding, persis seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu. Di sana, katanya akhirnya, adalah versi dirimu yang lain, yang sudah menyerah lebih dulu. Langkah kaki kembali terdengar, kali ini dari balik pintu. Pelan, diseret, seolah kaki-kaki itu tidak lagi mengenal bentuk tulangnya sendiri. Aku menutup buku itu. Kalau aku tidak menulis namaku, apa yang terjadi? Teteh menatapku. Matanya kosong, tapi ada sisa ketakutan yang tidak bisa disembunyikan. Rumah akan menuliskannya sendiri. Dinding mulai berdenyut. Jam dinding berbunyi, bukan berdetak, tapi seperti tulang yang saling berbenturan. Cahaya maghrib berubah keunguan, lengket, membuat bayangan tampak lebih panjang dari pemiliknya. Dari balik pintu, sebuah suara memanggil. Namaku, diucapkan dengan nada yang salah. Seperti seseorang yang meniru cara orang hidup berbicara. Tanganku bergetar, pena terangkat dengan sendirinya. Ujungnya menyentuh kertas. Tiba-tiba aku melihat kilasan singkat. Aku datang ke rumah ini. Aku dipanggil. Aku menjawab. Aku tinggal. Siklus yang sama, berulang. Tidak ada akhir. Aku dulu di posisi itu, bisik Teteh. Dan aku memilih diam terlalu lama. Lantai retak. Pintu di belakangku menutup sendiri. Pintu di depan, yang menuju lorong gelap, terbuka lebih lebar. Sekarang aku mengerti. Buku ini bukan meminta nama. Ia meminta keputusan. Dan rumah. Tidak suka menunggu. Pena itu menulis sendiri. Aku mencoba melepaskannya, tapi jariku kaku, seperti sudah menjadi bagian dari kayu meja. Ujung pena menggores kertas perlahan, tidak tergesa, seolah tahu tidak ada jalan kabur. Huruf pertama terbentuk, bukan namaku, nama Teteh. Darahku terasa dingin. Berhenti, suaraku parau. Teteh bangkit berdiri. Wajahnya berubah, bukan menjadi menyeramkan, tapi justru sangat lelah. Retakan hitam menjalar dari leher ke pelipisnya, seperti tembok tua yang akhirnya menyerah. Sudah waktunya, katanya. Rumah tidak mau lagi pengganti setengah hati. Lorong di depan kami terbuka sepenuhnya. Bayangan di dalamnya kini punya bentuk tinggi, membungkuk, dengan wajah-wajah yang terus berganti. Setiap wajah adalah wajah orang yang pernah datang ke rumah ini dan tidak pernah keluar. Mereka tidak menjerit, mereka menunggu. Jam dinding berhenti. Lilin menyala kembali dengan api hitam. Buku itu terbanting terbuka sendiri, memperlihatkan halaman terakhir kosong, kecuali satu kalimat yang muncul perlahan. Satu masuk, satu tinggal. Aku menatap Teteh. Apa yang terjadi kalau aku menolak? Teteh tersenyum kecil. Senyum yang dulu sering ia pakai saat menenangkanku. Rumah akan mengambil kita berdua. Bayangan mulai merayap keluar dari lorong. Dinding bernafas semakin cepat. Langit-langit meneteskan cairan hitam yang berbau tanah basah dan karat. Aku sadar satu hal yang terlambat. Teteh bukan penjaga rumah. Ia tawanan yang belajar bertahan. Dan sekarang, rumah ingin aku menggantikannya. Dengan tangan gemetar, aku membalik pena. Mengarahkannya ke halaman kosong. Aku menulis.
namaku. Sekejap itu juga, suara jeritan meledak dari lorong. Bayangan-bayangan menjerit tanpa mulut, tersedot kembali ke dalam gelap. Dinding berhenti berdenyut, rumah diam. Aku jatuh berlutut, napas tersengal. Buku itu menutup sendiri, terkunci. Pena patah menjadi dua. Aku menoleh. Teteh berdiri di ambang pintu depan. Cahaya sore menyinari tubuhnya. Retakan di wajahnya menghilang. Ia tampak bebas. "Maaf," katanya pelan. "Terima kasih." Pintu depan tertutup, dan saat aku mencoba mengejarnya, aku menyadari sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam. Dari balik kaca jendela, aku melihat Teteh berjalan menjauh. Ia tidak menoleh. Jam dinding berdetak kembali. 1, 2, 3. Suara rumah berbisik, lembut, puas. "Selamat datang." Pagi datang tanpa matahari. Cahaya yang masuk ke rumah itu pucat, seperti lupa cara menjadi hangat. Aku duduk di ruang tamu, tepat di kursi tempat Teteh biasa menunggu tamu. Meja kayu di depanku bersih, tidak ada buku, tidak ada pena. Seolah semua yang terjadi semalam hanya mimpi yang terlalu panjang. Tapi rumah ini mengingat segalanya. Jam dinding berdetak normal, terlalu normal. Setiap detiknya terasa seperti hitungan napas yang bukan milikku sendiri. Dinding tidak lagi berdenyut, namun sesekali terdengar suara gesekan halus dari baliknya, seperti kuku yang menarik diri perlahan. Aku berdiri dan berjalan ke pintu depan. Terkunci. Aku tidak panik. Anehnya, aku tahu memang seharusnya begitu. Di cermin lorong, pantulanku berubah sedikit, bukan wajahku yang asing, tapi ekspresi yang tidak pernah kumiliki sebelumnya. Tatapan yang lebih tenang, lebih sabar, seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Di halaman depan, seseorang berdiri. Seorang perempuan muda, wajahnya lelah. Matanya menyimpan rasa ingin tahu dan ragu yang sama seperti yang dulu pernah kumiliki. Ia menatap rumah ini lama sekali. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku melangkah ke pintu, mengusap permukaannya yang dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku mendengar rumah berbicara tanpa bisikan. "Buka." Aku menarik napas, tersenyum tipis. Pintu terbuka. Dan dengan suara yang lembut, suara yang pernah menenangkanku dulu, aku berkata, "Masuk dulu." Di luar dingin. Jam dinding berdetak. Satu orang masuk, satu orang tinggal. Dan rumah itu akhirnya tenang kembali. Sejak malam itu, aku tidak pernah kembali ke rumah Teteh. Bukan karena aku tidak berani, tapi karena rumah itu tidak pernah lagi ada di tempatnya. Tanahnya kosong, pintunya hilang, tak ada bekas bangunan. Namun anehnya, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa mengingat dengan jelas suara lantai kayu yang berderit, bau rumah tua yang lembab, dan tatapan dari balik jendela yang tak pernah berkedip. Warga sekitar hanya berkata satu hal, dengan suara pelan dan wajah pucat, "Kalau rumah itu sudah memilihmu, kamu tidak benar-benar pergi. Kamu hanya dibiarkan hidup." Dan sampai hari ini, setiap tengah malam, aku masih mendengar ketukan itu. Bukan dari luar, tapi dari dalam kepalaku. Jika suatu malam nanti, kamu bermimpi berdiri di depan rumah tua, dan seseorang memanggilmu dengan suara lembut, jangan jawab, karena mungkin itu bukan mimpi, dan mungkin rumah itu sedang menunggumu.